Shalom para siswa yang terkasih. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun harus home learning, but on your learning. Belajar biologi lagi bersama Bu Lina, masih melanjutkan mengenai sistem saraf. Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intraseluler dan ekstraseluler. Perbedaan gradien konsentrasi ion tersebut dipertahankan oleh adanya suatu enzim pada membran sel yang disebut dengan enzim natrium kalium ATPase atau dalam istilah lainnya disebut sebagai pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium ini bekerja dengan cara mentransfer 3 ion natrium keluar sel serta 2 ion kalium ke dalam sel. Gradien konsentrasi ini menyebabkan adanya potensial positif di luar membran sel dan potensial negatif di dalam sel. Perbedaan potensial membran ini disebut sebagai resting membran potensial. Ini saya jelaskan kembali mengenai potensial aksi. Nah, pada saat membran sel itu tidak mengalami adanya rangsangan, maka membran sel dalam keadaan polarisasi. Jadi dalam keadaan istirahat, serabut saraf tidak menghantar impuls, di mana di bagian dalam bermuatan negatif dan di bagian luar bermuatan positif. Nah, ya ini gambarnya. Ketika suatu saluran ion tertentu terbuka, maka akan terjadi perpindahan ion menuruni konsentrasinya. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasi. Akibatnya meningkatnya jumlah natrium di dalam sel, sedangkan jumlah kalium tetap. Maka terjadi perubahan potensial listrik membran, di mana potensial listrik membran intraseluler menjadi lebih positif dibandingkan ekstraseluler. Setelah terjadi depolarisasi, maka resting membran potensial akan dikembalikan lagi melalui suatu proses yang disebut dengan repolarisasi. Nah, ini gambarnya untuk repolarisasi. Pada proses ini, saluran natrium yang tadi terbuka akan menutup dan diikuti dengan terbukanya saluran kalium. Kalium akan berpindah keluar sel menuruni gradien konsentrasi dan mengembalikan potensial membran di dalam sel menjadi negatif. Nah, jika neuron diberikan rangsangan, akan menyebabkan perubahan muatan listrik. Itulah yang dikatakan sebagai fase depolarisasi. Nah, selain itu, antara daerah depolarisasi dan polarisasi timbul aliran listrik yang menyebabkan depolarisasi sebelahnya. Depolarisasi akan menjalar sepanjang serabut saraf sehingga terjadi impuls saraf. Lalu, repolarisasi adalah keadaan di mana membran kembali ke keadaan istirahat, sehingga kembali lagi di dalam membran bermuatan negatif dan di luar bermuatan positif. Oke, saya jelaskan kembali. Jika neuron dalam keadaan istirahat atau tidak ada rangsangan, itu dia berarti mengalami polarisasi, di mana di bagian dalam itu muatannya negatif, di bagian luar bermuatan positif. Lalu jika mendapatkan rangsangan, maka pintu ion natrium terbuka sehingga natrium masuk,
sehingga di bagian dalam lebih positif daripada di bagian luar. Itulah yang dikatakan sebagai depolarisasi. Lalu akan terjadi proses pemulihan sehingga di bagian dalam bermuatan negatif kembali karena pintu ion kalium terbuka sehingga kalium keluar dan pintu ion natrium tertutup. Di dalam bermuatan negatif, di luar bermuatan lebih positif. Kita pelajari pembagian sistem saraf ya, macam-macamnya. Sistem saraf dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf sadar terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yang kita miliki ada dua macam, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Sistem saraf tidak sadar disebut juga dengan saraf otonom. Ada dua macam, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Maaf, ini salah penulisannya ya, harusnya saraf parasimpatik. Macam gerak. Gerak terdiri dari dua macam, ada gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa memiliki jalur untuk penghantaran rangsangannya seperti ini. Rangsangan diterima oleh reseptor, lalu disampaikan oleh neuron sensorik ke pusat saraf, lalu kembali ke neuron motorik, lalu disampaikan ke efektor untuk melakukan tanggapan. Untuk gerak refleks, kita lihat di sini dia tidak melalui pusat saraf, melainkan langsung dari neuron sensorik ke neuron konektor, di mana neuron konektornya ini terdapat pada sumsum tulang belakang. Sehingga gerak refleks itu tidak melalui otak, jadi tidak diolah dulu di otak, sehingga gerakannya sangat cepat. Nah, kita lihat di sini contoh proses terjadinya gerak refleks. Seseorang lututnya dipukul menggunakan palu, pada akhirnya akan memberikan respon yang begitu cepat. Nah, bisa dilihat di sini jalurnya seperti ini, dari reseptor menuju neuron sensorik, neuron konektor, neuron motorik, lalu ke efektor. Nah, di sini terdapat perbedaan antara struktur otak dan sumsum tulang belakang. Tapi sama-sama baik otak maupun sumsum tulang belakang ada lapisan yang berwarna kelabu, ada lapisan yang berwarna putih. Akan tetapi posisi dari lapisan ini berkebalikan. Pada otak, lapisan luarnya itu berwarna kelabu karena mengandung banyak badan saraf. Sedangkan lapisan dalamnya adalah substansi alba berwarna putih karena banyak mengandung dendrit dan akson. Jadi serabut saraf itu warnanya putih. Nah, ini adalah gambar dari irisan sumsum tulang belakang, di mana pada bagian tengahnya terdapat substansi kelabu, bagian luarnya substansi putih. Ada apa di substansi alba? Nah, substansi alba itu yang berwarna putih karena banyak mengandung dendrit dan akson, dilapisi oleh myelin. Fungsinya mengantarkan impuls menuju otak dan dari otak ke efektor. Ini untuk sumsum tulang belakang, khusus untuk sumsum tulang belakang, ini fungsinya mengantar impuls menuju otak dan dari otak ke efektor. Di lapisan dalamnya ini adalah substansi grisea, warna kelabu karena banyak mengandung badan saraf. Akson tidak bermielin. Kita lihat di sini irisan lintang dari sumsum tulang belakang terdapat
sayap dorsal atau otak dorsal yang mengandung saraf sensorik, jadi hubungannya dengan reseptor. Lalu bagian sini ada sayap ventral mengandung badan sel saraf motorik, membawa impuls menuju ke efektor. Kita lihat tanda panahnya ya. Ini sensorik, ini motorik. Selanjutnya masih mengenai sistem. Masih mengenai sistem saraf pusat. Sekarang otak ini ya. Otak sebagai pusat koordinator tubuh diselubungi oleh jaringan yang disebut selaput meninges. Karena keadaan otak ini harus terjaga untuk selalu tetap steril. Mungkin kalian pernah mendengar istilah meningitis. Meningitis adalah radang selaput otak atau radang meninges. Meninges sendiri terbagi menjadi 3 lapisan. Dari luar ke dalam adalah durameter, arachnoid, lalu diameter. Durameter adalah lapisan yang kuat tebal memiliki sedikit pembuluh darah. Lapisan arachnoid memiliki sedikit pembuluh darah. Lapisan diameter halus tipis banyak pembuluh darah. Ini adalah bagian yang melekat langsung pada otak. Lalu pada otak ini terdapat juga cairan cerebrospinal. Kita lihat bagian-bagiannya. Ini adalah otak besar disebut dengan cerebrum. Lalu otak kecil, ada otak tengah, jembatan parol, sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Lalu lebih ke bawah lagi ada sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Demikian penjelasan saya dalam pertemuan kali ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati.